Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, kakak mau ada satu orang yang bisa memimpin doa kita. Ada yang bisa? Saya Kak. Oke, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada adik Tasya. Gimana? Apakah teman-temannya sudah hadir semua? Iya Kak, hadir semua. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian ini? Aduh, kenapa loyo sekali ini saya lihat-lihatnya nih. Semangat. Tapi banyak tugas karena sudah mau UAS atau bagaimana? Kalau karena mau ikuti Galau. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan bimbingan, di mana topik dari bimbingan kita adalah perilaku bertanggung jawab sebagai siswa. Kira-kira ada yang tahu kenapa kakak memilih judul topik perilaku bertanggung jawab sebagai siswa? Saya Kak, Ya, supaya silakan. kita tahu bertanggung jawab dengan baik. Ya, jadi betul sekali yang dibilang sama saudari adik Naila. Tapi di sini kakak mau menekankan bahwa topik kakak memilih topik ini karena kakak ingin menekankan pada siswa bagaimana nantinya siswa adik-adik sekalian mampu untuk mengimplementasikan perilaku tanggung jawabnya sebagai siswa. Terus topik ini juga menekankan bagaimana agar siswa bisa agar adik-adik bisa bertanggung jawab atas tugas atau amanah yang diberikan kepada gurunya. Karena seperti yang kita ketahui, tanggung jawab itu mudah untuk dipahami namun sulit untuk dilaksanakan. Oke, adapun tujuan yang hendak kakak capai pada bimbingan kita kali ini, yang pertama ada tujuan umum, yaitu adik-adik dapat mengimplementasikan perilaku bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan khusus ini terbagi menjadi 3, yaitu adik-adik mampu mengetahui tentang perilaku bertanggung jawab sebagai siswa itu bagaimana. Kemudian peserta adik-adik mampu menunjukkan perilaku tanggung jawab sebagai siswa itu. Kemudian adik-adik mampu mempraktikkan perilaku bertanggung jawab sebagai siswa. Selanjutnya kakak ingin kita menyepakati dulu lama waktu kita melakukan kegiatan. Apakah ada yang ingin mengajukan opsi berapa lama? Saya Kak. Ya, Kalau saya 1 kali 45 menit Kak. 1 kali 40 menit. Ada yang 40 menit ada lain? 1 kali 40 menit Kak. 1 kali 40 menit. Ada yang lain? Saya Kak, Iya. 1 kali 30 menit. 1 kali 30 menit. Iya. Oke, jadi mungkin kita ambil yang tengah-tengah saja 1 kali 40 menit ya. Bagaimana? Sepakat? Sepakat Kak. Siap. Jadi siap nih hari ini lakukan bimbingan tak? Siap Kak. Iya. Oke. Langsung saja kita masuk ke topik kita. Tapi sebelum itu kakak mau bertanya nih. Pernah tidak adik-adik mendengar sebelumnya kata dan atau sudah tahu apa itu tanggung jawab? Sering dengar Kak, tapi tidak tahu artinya. Oh, sering dengar tapi tidak tahu artinya. Apakah adik-adik sudah merasa memiliki perilaku bertanggung jawab sebagai siswa? Bisa iya, bisa tidak Kak. Bisa ya, bisa tidak. Kenapa begitu, adik Naila? Biasa bertanggung jawab Kak, tapi biasa juga tidak mau. Biasa itu mau ya. Mungkin merasa kayak berat dijalankan atau bagaimana? Iya Kak, berlari-lari nih. Oke. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada adik Naila. Selanjutnya kakak ingin mendengar nih dari adik-adik yang lain nih. Ada tidak yang berani menyampaikan apa yang diketahui mengenai perilaku bertanggung jawab sebagai siswa? Saya Kak, Oke, Naila lagi siap. Silakan. contoh perilaku bertanggung jawab sebagai siswa, misalnya kalau giliran tak menyapu, datang pagi-pagi Ya. untuk membersihkan kelas. Iya, betul sekali. Jadi kakak lanjut. Jadi
perilaku bertanggung jawab sebagai siswa itu merupakan sikap atau perilaku siswa atau perilaku adik-adik dalam melaksanakan segala perintah guru dalam melaksanakan tugas yang diberikan, mematuhi tata tertib dan juga disiplin belajar. Jadi bukan hanya bertanggung jawab di dalam kelas, tapi juga di luar area kelas begitu ya. Selanjutnya di dalam perilaku bertanggung jawab itu ada 3 dimensi penting dari perilaku tanggung jawab, terutama bagi siswa dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama itu ada kesadaran. Apa yang dimaksud kesadaran? Adik-adik sadar akan adanya tanggung jawab yang sedang diembannya. Kemudian yang kedua, kesukaan atau kecintaan. Adik-adik memiliki rasa cinta atau suka terhadap apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Karena menurut kakak tidak akan berat suatu tugas atau tanggung jawab yang diberikan ketika kita menerimanya, ketika kita mengerjakannya dengan penuh cinta terhadap tugas yang ditanggung tersebut. Kemudian yang ketiga, keberanian. Mendengar kata tanggung jawab, makna dari tanggung jawab itu sebenarnya makna dari tanggung jawab itu artinya siap dalam menerima tugas yang diberikan. Makna tersebut kalau didengar pasti sangat mudah dimengerti. Tapi jika diminta untuk melakukannya masih sering kali merasa kayak dia susahnya, dia beratnya, kurasa kayak tidak sanggup kak begitu. Betul sekali. Ketiga aspek tersebut merupakan sesuatu yang adik-adik harus kembangkan pada diri adik-adik agar mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas sebagai siswa yang bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang telah dilakukan. Kakak mau bertanya ini, adik-adik ada yang tahu tidak dalam kan ada beberapa bentuk tanggung jawab nih. Yang pertama tanggung jawab kepada Tuhan, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, dari ketiga bentuk tanggung jawab ini, tanggung jawab sebagai siswa ini masuk ke tanggung jawab yang mana? Masyarakat. Ada yang lain? Masuk semua. Masuk semua. Tapi lebih rincinya lagi masuk ke dalam mana? Diri sendiri. Masuk ke dalam bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, semakin adik-adik bertanggung jawab, maka akan timbul nilai-nilai penting yang akan muncul pada diri adik-adik. Yang pertama, pastinya menyelesaikan tugas guru dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga, mematuhi aturan yang sudah ada dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, berani menanggung segala permasalahan atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi perbuatan yang terpuji dan memiliki sopan santun dalam segala pergaulan. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan perilaku tanggung jawab sebagai siswa? Nah, tadi kan adik Naila sudah menyebutkan satu bentuk penerapan bertanggung jawab sebagai siswa, yaitu dengan mengerjakan tugas ya Naila. Ya kak. Ya. Mungkin dari adik-adik sekalian yang lain, apakah tahu apa saja bentuk penerapan bertanggung jawab sebagai siswa yang lain? Mematuhi tata tertib yang ada kak. Mematuhi tata tertib yang ada. Ada lagi? Ya, sebenarnya tidak ada. Jadi kakak lanjut. Kalau dari kakak itu ada beberapa bentuk penerapan perilaku tanggung jawab sebagai siswa. Yang pertama, menerapkan perilaku tanggung jawab bisa diterapkan ketika guru kita sedang memberikan kita sebuah PR, pekerjaan rumah. Nah, sebagai siswa perlu diketahui bahwa mengerjakan PR itu bukan hanya sebatas mengejar nilai suatu mata pelajaran saja, bukan hanya untuk mengejar nilai untuk dimasukkan ke dalam rapor. Lebih dari itu, PR dijadikan salah satu indikasi bagaimana siswa itu bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh gurunya. Jadi, jangan menganggap bahwa PR itu sebuah beban. Jangan menganggap PR itu
kayak susah dilaksanakan begitu. Cobalah untuk mengambil sisi positif dari pemberian tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu ada juga bentuk perilaku tanggung jawab yang lain, yaitu menjadi salah satu bagian dari pengurus kelas. Ketika seorang siswa, ketika adik-adik dipilih oleh teman-temannya untuk menjadi ketua kelas, contohnya misalnya Hadian dipilih ini sama temannya untuk jadi ketua kelas, berarti Hadian sedang diberikan suatu amanah sebagai pemimpin kelas yang tentunya ini akan melatih diri Hadian untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan pengurus kelas lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda pastinya. Kemudian yang ketiga itu pembagian tugas piket. Tidak semua siswa dapat menjalankan tugas yang sangat sederhana ini. Terlihat kalau dibilang pembagian tugas piket menyapu gampang sekali orang menyapu, gampang sekali orang mengepel. Banyak siswa yang rajin melaksanakan tugas piket dengan berangkat lebih awal, tapi pasti ada juga secara sengaja berangkat di akhir jam masuk karena supaya tidak menyapu. Pasti mungkin ada teman kelasnya begitu. Saya sering begitu. Adik Nela yang sering begitu ya. Aduh. Makanya kadang-kadang bertanggung jawab, kadang-kadang juga tidak. Apalagi kalau hari Senin toh Kak. Ya. Kalau hari Senin, mau upacara orang, jadi disengajain terlambat supaya langsung saya masuk upacara. Adik Nela jadwal piketnya hari Senin. Iya Kak. Iya. Tapi kalau sudah itu tidak dimarah. Palingan bilang saya pergi buang sampah. Iya, like sih. Aduh. Kasih solusi dulu, Kak. Setidaknya ada tupoksi yang dikerjakan begitu. Ada kemauan untuk mengerjakan, tapi sebaiknya jangan hindari Naila. Usahakanlah saling membantu satu sama lain begitu. Oke. Mungkin itu saja materi dari kakak. Selanjutnya kakak ingin membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik, mungkin melalui online saja, dikirim oleh ketua kelas. Saya kirimkan ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya membagikan di guru kelasnya. Sebelum itu ada tidak yang mau menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini? Saya Kak. Iya, silakan adik Naila. Baik Kak, terima kasih. Kalau dari saya tentu sangat-sangat bermanfaat materi yang Kakak bawakan hari ini, terkait dengan bagaimana kita seharusnya sebagai siswa mengetahui tanggung jawab kita, apa yang seharusnya kita lakukan. Tentu terkait dengan tanggung jawab banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan sebagai siswa, baik kayak tadi yang contohnya kakak ada piketnya, kita harus bertanggung jawab dalam jadwal piket, harus bertanggung jawab dalam mengerjakan PR dan bukan menjadikan PR itu sebagai beban. Kemudian banyaklah yang dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana menjalankan tanggung jawab kita sebagai siswa. Pentingnya tanggung jawab ini tentu dapat menunjang supaya segala sesuatunya berjalan dengan teratur dan baik, terutama dalam lingkungan kelasnya kita sendiri. Dan saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk materi layanan pada hari ini, supaya semua teman-teman atau semua yang bermasalah lah dalam hal tanggung jawab bisa mulai untuk menyadari dirinya sendiri bahwa ada sebenarnya yang salah dalam hal menyikapi tanggung jawabnya. Oke, luar biasa ya. Terima kasih kepada adik Naila atas penyimpulan materi kita pada hari ini. Kakak juga ingin memberikan apresiasi kepada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi mengikuti bimbingan kakak pada hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Untuk materi selanjutnya mungkin untuk materi di pertemuan berikutnya mungkin kakak nanti akan berikan sampaikan di grup di ketua kelas
saja ya. Oke, sebelum akhir kegiatan, siapa lagi yang mau memimpin doa sebelum selesai kegiatan? Saya Kak. Ya, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ini Amin, doanya oke. begini. Enggak, kebetulan Weh, belum selesai. Gue lupa tutup kisah belakum ini godongnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lomba evaluasi hasil juga nanti saya akan kirimkan ke Kota Galaksnya. Mohon untuk diisi ya dan dikumpulkan bersamaan dengan LKPD-nya. Baik Kak. Oke, terima kasih.